orang yang merasa happy atau senang karena tahu hari ini aku ditetapkan jadi tersangka. Selamat bersenang-senang menikmati happyan kalian ya. Aku kerja dulu, nanti ya, aku kerja video yang terakhir kali. Hari ini Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan lain-lain. Ya, Bu? Ya, kasihan juga sih. Cuman ya bersyukur lah ya kemarin sudah berdamai dengan Loli, jadi Loli bisa jaga adiknya ketika ibunya ditahan. Ya, kami mendukung penegakan hukum, diberlakukan seadil-adilnya. Semangat ya untuk yang diperas. Ya bersabarlah, nanti kalian mendapatkan keadilan kok. Wih, Pak polisinya sekarang pada hebat-hebat, luar biasa. Kalau ada duitnya cepat sekali naik tersangka. Jangan ngomong gitu. Luar biasa. Padahal skincare itu sudah sangat berbahaya dijual pada para owner-owner yang sudah melaporkan Nikita Mirzani ini. Kok tidak dijadikan tersangka, Pak? Apakah karena duit yang menutup mata hati kalian, menutup hati nurani kalian untuk tidak menangkap para owner-owner yang sudah menjual produk-produk berbahaya itu? Apakah kalian pikir masyarakat nyaman dengan perbuatan mereka? Polisi-polisi seperti ini perlu dipertahankan di Indonesia. Hebat, hukum sekarang itu akan lebih cepat naik kalau ada duitnya. Begitu. Nikita Mirzani telah menjadi tersangka atas kasus pemerasan terhadap Reza Gladys. Reza Gladys itu merupakan seorang dokter kecantikan dan juga seorang pebisnis, gengs. Dia itu melaporkan Nikita Mirzani ke kepolisian dikarenakan dia merasa diperas oleh Nikita Mirzani bersama asistennya yaitu Mail. Dia merasa terancam oleh Nikita Mirzani karena diharuskan untuk mentransfer Nikita Mirzani sebesar 5 miliar rupiah agar Nikita Mirzani itu tutup mulut terhadap skincare-nya Reza Gladys. Intinya mah Reza Gladys itu nggak mau Nikita Mirzani nge-review skincare-nya dengan kata-kata yang jelek. Itu menurut Reza ya. Tapi menurut Nikita Mirzani, kalau duit tersebut merupakan duit endorsement yang ditransfer oleh si Reza Gladys dikarenakan Nikita Mirzani selama setahun ke depan diharuskan untuk mereview baik produk skincare-nya Reza Gladys. Si dokter Reza ini merasa kalau dia itu diancam dan diperas. Tapi kalau kata Nikita Mirzani, ini merupakan duit endorse. Kalau kata Nikita Mirzani sih, mana ada orang diperas tapi mau dengan sukarela untuk mentransfer. Jadi dari segi Nikita Mirzani itu merasa bahwa dia sama sekali tidak ada unsur pengancaman. Malahan katanya si Reza Gladys, kalau udah mau setahun nih tolong kabarin ya biar gue transfer lagi gitu. Siapa yang bener ya? Tapi gini deh, kalau kita sebagai orang umum ya melihat bahwa kalau emang produk skincare Reza Gladys ini baik-baik aja, ya seharusnya dia itu tidak mentransfer uang ke Nikita Mirzani. Kalau emang dia itu merasa terancam, ya nggak sih? Ya kalau emang produk skincare Reza Gladys itu emang bagus, ya kenapa dia harus takut sama Nikita Mirzani? Kalau mau di-review, review aja. Semoga masalah ini cepat selesai, dan siapa yang jujur, itulah yang menang. Kalau menurut gue pribadi sih, kayaknya yang betul itu adalah Nikita Mirzani. Itu sih menurut gue, gimana menurut kalian? Anyway, buat kalian yang bertanya lipstick gue tuh apa? Lipstick gue adalah dari Only You yang shade Rosette. Gue tuh terobsesi banget sama warnanya karena dia itu bisa menjadi base dari ombrean kita mau warna apapun. Dan dia itu powdery matte gitu loh, gengs. Jadi nih, kamu pakai Malah iklan nih, Bu. Dia itu nggak kelihatan glossy, tapi juga nggak kering di bibir. Dan karena dia itu ada formula matte-nya, jadi kamu pakai sekali, terus bakal tahan seharian. Yang mau lipstiknya samaan, cek ranjang kuning. Nah, kalau ini gue nggak berpihak sama siapapun ya. Gue real mengomentari apa yang ada di video ini. Gue cuman berpikir kenapa seorang dokter bisa takut sampai dia memberikan uang untuk menutup mulutnya Niki. Kalau memang itu produk aman dan tanpa ada masalah, seharusnya seorang dokter itu tidak perlu takut. Tidak perlu takut dengan ancaman apapun. Toh sekarang ada hukum, bisa dilaporkan atas pencemaran nama baik kalau misalkan itu tidak benar. Tapi kenapa? Dan kenapa Nikita Mirzani menerima uang dari si dokter tersebut? Otomatis setiap manusia butuh duit dong, diterima lah. Berarti Nikita Mirzani punya rahasia tentang dokter itu. Dan dokter itu ketakutan, panik, sehingga menyuruh Nikita Mirzani untuk menutup mulut sampai memberikan uang. Siapa yang nggak mau dikasih uang? Jangan munafik deh lu. Siapa yang nggak mau duit? Kalau misalkan lu tahu rahasia seseorang, terus lu dikasih tahu nih, lu kasih itu, dikasih duit sama yang lu pegang rahasianya, lu terima kan duitnya, terus tiba-tiba kedepannya ada huru hara, otomatis mau nggak mau lu bongkar juga kan. Kebusukannya itu yang terjadi sama Nikita Mirzani sama dokter itu. Begitu kalau menurut gue sih ya. Salam keadilan Sobat AN. Artis
kontroversial, yaitu Nikita Mirzani dan asistennya ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait laporan pengusaha skincare yaitu Reza Gladys terkait pengancaman, pencemaran nama baik, dan dikenakan juga undang-undang TPPU. Nah, Nikita Mirzani yang sudah ditetapkan tersangka namun tidak memenuhi panggilannya di Polda Metro Jaya, dia izin dikarenakan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi akan diperiksa hari berikutnya kembali. Nah, kenapa sih Nikita Mirzani bisa dikenakan undang-undang pencemaran nama baik, pemerasan, dan TPPU? Nah, Nikita Mirzani dalam kasus tersebut memeras saudara Reza Gladys sebesar 5 miliar. Nah, ini berita yang disampaikan atau berdasarkan keterangan dari penyidik Polda Metro Jaya. Nah, pasal berapakah yang akan dikenakan terhadap Nikita Mirzani dan asistennya tersebut? Nah, Nikita Mirzani dijerat pasal 27B ayat 2 dan juga pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE, dan yang ancamannya adalah 6 tahun penjara. Dan Nikita Mirzani juga dikenakan pasal 368 KUHP tentang pemerasan yang ancamannya juga 9 tahun. Dan juga Nikita Mirzani dan asistennya dikenakan pasal 3 dan 4 Undang-Undang TPPU yang ancamannya adalah 20 tahun penjara. Mari kita ikuti berita selanjutnya. Apakah Nikita Mirzani yang sudah ditetapkan tersangka akan dilakukan penahanan atau tidak? Apakah perkara-perkara tersebut bisa diselesaikan secara restorasi justice dengan perdamaian? Mari kita lihat dan mari kita dengarkan perkembangan kasus yang dihadapi oleh Nikita Mirzani yang ancamannya tidak hanya sedikit. Nah, para sobat AN, mari kita berhati-hati menggunakan media sosial, melakukan terkait masalah-masalah hukum. Terima kasih dan salam keadilan. Polda resmi menetapkan Nikita Mirzani dan Mail sebagai tersangka. Artinya penyidik telah menemukan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana diatur di dalam pasal 184 KUHP. Namun guys, perlu kita pahami bahwa status tersangka bukanlah akhir dari proses hukum. Justru pertempuran hukum yang sesungguhnya akan terjadi di persidangan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kasus ini akan berlanjut ke tahap pemberkasan dan kemungkinan pelimpahan berkas ke kejaksaan. Nah, di pengadilan, jaksa itu harus membuktikan unsur-unsur dalam pasal yang dikenakan kepada Nikita Mirzani dan Mail. Pasal yang pertama yaitu pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Jadi guys, jaksa itu harus membuktikan nih, apakah ada unsur paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang membuat korban menyerahkan uang 4 miliar rupiah. Selanjutnya pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE. Nah, ini harus dibuktikan nih, apakah tindakan Nikita Mirzani termasuk pemerasan atau mungkin pengancaman melalui media elektronik. Yang berikutnya yaitu tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Di sini menurut saya yang paling sulit untuk dibuktikan ya, jaksa harus membuktikan bahwa uang hasil dugaan pemerasan tersebut dialihkan atau digunakan atau disamarkan dalam transaksi lain. Jadi proses hukum ini belum selesai guys. Kita sebagai masyarakat perlu bijak dalam menyikapi setiap perkembangan tanpa terburu-buru menyimpulkan siapa yang benar ataupun siapa yang salah. Karena pada akhirnya pengadilanlah yang akan menentukan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.